tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok yang membuat kalian tersinggung. Hasilnya kalian hanya sekarang menjadi maki Arab tidak punya peran di dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Seperti telah diinformasikan di kanal ini, setelah Faisal Assegaf dilaporkan oleh GP Ansor, ia juga menunjukkan reaksinya. Baru-baru ini ia malah mendesak Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf untuk mundur dari jabatannya. Ia juga menyoroti kalau semua orang dengan sikap kritis kemudian direspon dengan ancaman-ancaman penegakan hukum, maka menurut saya organisasi ini tidak perlu lagi masuk di ruang publik. Nah, apakah yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ini sebuah kritik atau sesuatu yang mengada-ada yang sifatnya berlebihan? Kami kembalikan kepada Anda. Namun, jika melihat video Faisal Assegaf 1 tahun yang lalu terkait dengan sejarah Nahdlatul Ulama dan para tokohnya, ada semacam penggiringan opini. Satu misal seperti dalam video yang berikut ini. Pertanyaan saya yang kalian belum bisa jawab. Siapa ulama besar Hasan Gippo? Cucu dari Gunung Ampel, Sunan Ampel. Jelas kalian. Dia adalah seorang konglomerat besar yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, mengorbankan hidupnya untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Apa sejarahnya? Baru muncul kan di situs-situs NU pada tahun 2021, pada tahun 2018. Kuburannya baru ditemukan pada tahun 2015. Ada masalah di dalam sejarah NU, masalah serius. Bukan hanya Hasan Gippo, tapi nama-nama kalangan dari berbagai keragaman suku dan etnis yang ikut membesarkan NU di awal-awal pembentukan Nahdlatul Ulama itu seolah-olah dihapus. Hasilnya kalian hanya sekarang menjadi maki Arab tidak punya peran di dalam ini. Saya pernah satu grup WhatsApp diskusi dengan beliau dan saya biasa memanggil abang terhadap Bang Faisal. Apa yang disampaikan oleh Bang Faisal bahwa tokoh Haji Hasan Gippo baru dikenal tahun 2000-an atau 2018 itu tidak tepat. Sebab apa? Saya tahun 84 itu sudah MI ya, dan saya sudah mengenal nama Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tanfidiyah pertama Nahdlatul Ulama dan juga beliau sebagai Ketua Komite Hijaz. Jadi tidak tepat Bang, tidak seperti itu yang ada dalam buku-buku Nahdlatul Ulama. Baik itu di buku-buku pendidikan lembaga Ma'arif, satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah NU. Dan kebetulan saya pernah menjadi pengurus salah satu pimpinan cabang lembaga pendidikan Ma'arif NU. Sejak tahun 80-an saya sudah mengenal nama Haji Hasan Gippo, jadi tidak menunggu tahun 2000. Kemudian juga di buku ini, bukunya Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU yang diterbitkan pada 1985, itu juga telah mengupas agak rinci tentang Haji Hasan Gippo. Memang kalau merujuk kepada bukunya Cak Anam, penelusuran tentang siapa Haji Hasan Gippo itu agak susah. Kenapa? Nanti belakangan baru ketahuan bahwa Haji Hasan Gippo sosok yang sangat ikhlas sehingga beliau tidak mau diekspos. Persoalan Bang Faisal Assegaf pada saat itu memang banyak memunculkan kemarahan dari sahabat-sahabat kami di Nahdlatul Ulama. Ada yang mengatakan, itu sampah. Ya saya anggap sampah kalau organik kan bisa untuk pupuk. Artinya apa? Walaupun saya juga tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, tetapi saya ambil satu sisi yang mungkin jadi manfaat, mengangkat nama Haji Hasan Gippo dan lebih memperkenankan lagi. Tetapi sekali lagi, kalau dikatakan Haji Hasan Gippo namanya baru muncul belakangan, itu sangat tidak tepat. Karena awal saya di lembaga pendidikan Ma'arif sudah mendengar nama Haji Hasan Gippo. Beliau sahabat Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah,
Beliau juga terlibat dalam diskusi Taswirul Afkar, dan beliau juga terlibat aktif dalam pembentukan Komite Hijaz. Jadi seperti yang saya katakan pada edisi yang lalu, sebelum bernama NU, terdapat dulu satu kepanitiaan yang diantara tugas kepanitiaan itu adalah untuk merespon persoalan yang ada di Mekah Madinah terkait dengan serbuan dari Najat yang kemudian di belakangan hari, serbuan itu terjadi pada 1924 sampai 1925. Setelah kemenangan pasukan Najat, kemudian nanti penguasa yang baru yaitu Abdul Aziz bin Suud hendak membuat muktamar alam Islami atau muktamar dunia Islam yang mengundang tokoh-tokoh muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di sinilah kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah setelah mendapat restu dari Kiai Haji Asy'ari bersama para kiai dan Kiai Haji Hasan Gippo tentunya membentuk Komite Hijaz, dan dari Komite Hijaz inilah kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama. Saya bacakan susunan kepanitiaan dari Komite Hijaz. Penasehat, Kiai Wahab sebagai penggagas, di sini beliau hanya menjadi penasehat. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Masyhuri Lasem, Kiai Haji Khalil Lasem, kemudian ketuanya adalah Haji Hasan Gippo, wakil ketua Haji Soleh Syamil, sekretaris Muhammad Sodik, pembantu Kiai Haji Abdul Halim, dan seterusnya. Kemudian ketika sudah Komite Hijaz ini resmi menjadi Nahdlatul Ulama, nama Nahdlatul Ulama usulan dari Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz yang merupakan sepupu dari Kiai Haji Mas Mansur. Berikutnya saya bacakan susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama periode pertama 1926. Syuriah, Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, Wakil Rais Kiai Haji Dahlan Akhyat Kebon Dalem Surabaya, Katib Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi Mbah Wahab di periode pertama menjadi katib. Kemudian Naibul Katib, Mustasar, dan Tanfidiyah. Lagi-lagi ketua adalah Haji Hasan Gippo Surabaya, wakil ketua Haji Soleh Syamsil Surabaya, sekretaris Muhammad Sodik atau Sugeng Surabaya, wakil sekretaris N.H. Nawawi Surabaya, bendahara Muhammad Burhan Surabaya, H. Ja'far Surabaya, kemudian ada kepengurusan komisaris. Kiai Haji Hasan Gippo menjadi ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama itu cukup lama, yaitu dari 1926 sampai 1934. Tapi pada saat itu para pemirsa, periodenya hanya 1 tahun, tidak seperti belakangan yang kemudian dalam satu periode itu 5 tahun. Nah, kenapa kemudian nama Haji Hasan Gippo seperti tidak bergaung? Seperti yang saya katakan di awal tadi, memang beliau sosok yang rendah hati. Bahkan penulis buku ini, Kiai Haji Khairul Anam, ketika membuat buku ini yang berawal dari sebuah skripsi karya ilmiah beliau, mencoba melacak siapa Haji Hasan Gippo itu menurutnya cukup susah. Coba saya bacakan keterangan Khairul Anam dalam catatan kaki buku ini. Sejauh keterangan yang bisa dihimpun tentang Hasan Gippo ialah berasal dari Ampel, Surabaya. Sejak semula, Hasan Gippo menjadi anggota Taswirul Afkar. Ia dikenal sebagai orang yang energik, cekatan, dan pemberani. Menurut cerita Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bersumber dari Kiai Wahab Hasbullah, pernah Hasan Gippo melabrak musuh gembong PKI Madiun karena kesal atau jengkel dengan gembar-gembor suaranya yang ateis. Moso diajak membuktikan adanya Tuhan dengan cara menabrak kereta api. Ketika keduanya siap di atas rel kereta api, Moso tiba-tiba lari dan Hasan Gippo kemudian mengejarnya. Jadi memang tokoh Haji Hasan Gippo kenapa mungkin kurang dikenal, terutama oleh orang yang baru membaca sejarah NU, karena memang beliau sendiri secara pribadi sosok dermawan, seorang saudagar tetapi rendah hati sehingga tidak banyak diekspos. Saya juga membaca satu artikel di idntimenews.com, hasil wawancaranya dengan Asrul Sani, seorang pengamat silsilah di Surabaya. Di antara lain dikisahkan
Tak banyak cerita tersisa dari sosok Hasan Gippo. Bahkan keturunannya pun tak tahu banyak mengenai kakek mereka itu. Asrul mengatakan dengan kerendahan hatinya, Hasan memang sempat meminta kepada anak-anaknya agar tidak menyebar cerita tentang dirinya. Ia adalah sosok yang tertutup dan tak ingin perannya selama masa sebelum kemerdekaan diketahui banyak orang. Jadi Haji Hasan Gippo adalah seorang pejuang dalam berbagai hal, termasuk dan bukan hanya di NU, tetapi memang atas permintaan beliau sendirilah sehingga nama beliau kurang banyak dikenal. Nah, Bang Faisal, jika sebuah kritik tentu melalui data yang lengkap, tidak hanya sepotong dan sepihak. Secara khusus berkenaan dengan paparan Faisal Assegaf terkait dengan Kiai Haji Hasan Gippo, nampak ada semacam penggiringan opini yang mengesankan Kiai-Kiai NU tidak peduli terhadap Kiai Haji Hasan Gippo, padahal nyatanya tidak seperti itu. Dari sisi ini, marilah kita sikapi dengan bijak dan tawasud untuk mencari celah manfaat yang bisa kita sampaikan atas sebuah tudingan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.